Jamaah yang dirahmati Allah, bahasan kita masih berhubungan tentang masalah wudu. Ya. Kemarin yang ketiga yaitu rukun wudu, fardu wudu sama juga. Ya. Mana membasuh kedua tangan. Termasuk kedua tangan itu ya kaf, telapak tangan terus pergelangan, ya. Sampai mana mirfaqa ini sampai sikut, ya. Kalau dia nggak punya tangan berarti ukurannya aja, sedapatnya kalau bahasa kita mah, ya. Kalau seandainya tangannya nggak ada. Ya. Terus juga wajib membasuh semua anggota-anggota yang berada di tempat wajibnya dibasuh ketika wudu. Ya, termasuk kalau kita punya daging lebih di anggota wudu tangan. Beda kalau seandainya di sini. Kalau di sini ini ya pas di pergelangan ini ada daging tumbuh gede, nggak wajib. Karena ini bukan anggota wudu. Pokoknya di bawah sikut kemari, ya, sampai ujung jari sampai sikut. Nah ini namanya anggota wudu. Nah kalau ada posisi daging lebih, bisul gede, ya, kuku panjang, jari ada 7 nempel, ya, maka semuanya itu wajib kena. Karena berada posisinya di tempat anggota wudu. Ya, nanti bagaimana seandainya kalau seandainya kita luka kena ada perban, permasalahannya beda lagi. Ya, kadang-kadang kita jatuh di sini perban, nggak boleh dibuka, nggak boleh kena air. Kadang-kadang ini di sini sikut kita ada perban. Ya, kata dokter jangan kena air nih, kena air lama. Nah, itu bagaimana caranya? Nggak langsung tayamum begitu aja, nggak ada tata caranya. Termasuk rambut-rambut yang tumbuh di semua tangan, mau rambutnya tipis ataupun rambutnya tebal, wajib. Beda lagi kalau seandainya di muka, kemarin bahasanya sudah. Kalau seandainya dia punya jebrosnya panjang, ya gimbal, lebat, nah itu cukup yang luarnya aja. Sunnah kalau kena dalamnya. Ya, nah ini semua rambut yang ada di tangan kita, karena rambutnya mau tebal kayak bulu-bulunya, mau tipis kayak tetap harus wajib kena, ya, gitu. Wala yatamassahu bi syai'in mimma tahtahu. Dan kemarin baru kita wa in tolak sampai situ. Ya. Dan tidak ada toleran, artinya nggak ada maaf, ya. Mimma tahtahu, kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku kita. Ya, makanya kuku ketika mau ini di bawah kuku, kalau nggak kena nih, nggak kena air bawah kuku kita, karena kuku kita panjang, airnya dalam bawah kuku ini nggak kena air, tetap itu nggak sah, harus dibersihin. Apalagi kerjanya di main oli, kayak tukang bengkel mobil, bengkel motor yang sehari-hari pakai oli, ya, atau tukang semen, tukang aduk, tukang bangunan, ya, lihat-lihat nih dalam kuku ini. Makanya jangan suka miara kuku panjang, doa ditolak. Ya. Wa minasyakil wal ghair alladzi lam yastatir. Dan juga mana belahan-belahan kaki itu, kadang-kadang kaki kita terbelah, ya. Nah itu juga harus kena dalamnya. Jangan sampai enggak, ya. Yang enggak ketutup. Wa min jildatil mutadalliyah, termasuk juga kulit yang kebelah, ya, yang ngerembei, artinya itu istilahnya kulitnya itu ya kebelah, dalamnya itu sehingga kebuka, itu harus kena juga, ya. Wa min mahali sokatin, dan termasuk mana anggota wudu itu, ya, tempat yang tertusuk duri, tangan kita kayak kaki kita, ini anggota wudu, ya. Lam tagud fil batin, yang tidak nembus, nggak masuk ke dalam kulit,
Ya, nah itu hati-hati juga tuh harus dicabut. Bihaisi law luqiat biaqiya maudiha. Mujawafan. Kalau seandainya ditarik maka bolong. Nah, bolongnya itu kalau seandainya bolong masuk dalamnya harus kena. Ya, beda kalau seandainya durinya masuk ke dalam kulit. Enggak harus kena. Ya. Fahina idin wajib qaluha, maka wajib kudu dicabutnya. Li adam istihati ghusl yadi, karena enggak sah membasuh tangan kalau seandainya masih ada yaitu duri tersebut. Artinya kalau durinya istilahnya atau apa aja ketusuk kita nih tangan kita dicabut. Ya, kecuali durinya itu masuk ke dalam daging, ya, ke dalam kulit. Nah itu. Warabi'u, ya, bahasan kita yang keempat daripada rukun wudu atau fardu wudu, mashu juz'in min jildi ra'si, mengusap sebagian juz daripada kulit rambut. Tuh, rambut, mengusap sebagian rambut kulitnya. Walau kharaja bil madi an hadi ra'si, walaupun keluar panjang daripada batasnya rambut. Contoh seandainya di sini ada bisul gede, ya, kasih laatin nabatat wa kharajat bil madi anhu. Seperti seandainya dia punya benjolan gede kemarin nih, ya, gede nih kemarin nih benjolan, tapi ada di kulit atau ke atas benjolan. Nah itu tetap sah walaupun ditebang ngebasuh benjolannya doang. Enggak apa-apa. Ya. Benjolannya ada di sini atau di belakang gede, dia basuh benjolannya doang. Ya, itu. Kan kepala mah ini, pala mah. Ya, hitungan pala itu putaran aja kemarin, ini pala namanya. Itu. Ya. Pala kita mau dibasuhnya kiri kek, mau yang kanan kek, mau yang belakang kek, mau yang depan kek, mau yang tengah. Itu hukumnya boleh. Ya, walaupun yang kena hanya satu rambut doang. Yang penting bukannya rambut yang keluar dari batas kepala. Karena rambutnya panjang, akhirnya ujungnya doang kena, itu kagak sah karena udah keluar batas kepala. Kalau rambut gini ini lagi baru pendek enak. Ya. Oh minasya'rin nabiti fihi, atau rambut yang tumbuh di kepala tuh. Walau ra'sa sya'ratin wahidatin, walaupun hanya satu rambut. Nah, asalkan rambut yang tumbuh di atas kepala, maka walaupun hanya satu disahkan mengusap sebagian kepala. Jadi enggak harus semuanya bazar kita sapi. Nah, kan ada enak, ya. Nanti abdolnya juga ada. Abdolnya tetap paling bagus itu begitu. Ya, Imam Syafi'i hanya 3 lembar rambut yang kena yang basah, jadi sah tuh mengusap sebagian kepala. Ngan bisarti Allah yang sah. Syaratnya jangan ngusap ala tawil kharid, rambut yang keluar an hadirosi, daripada batas kepala. Mana itu rambut yang keluar? Seandainya kita punya rambut panjang nih, kalau kita gerubahin gitu rambutnya panjangin, kita lurusin, keluar batas kepala nih, karena panjang segini rambutnya nih. Rambut yang ini kita basahin. Ini kagak sah karena udah keluar batas kepala. Gitu. Bilangin tuh sama bini-bini kita, ya, ingat hati-hati. Yang banyak terjadi, perempuan rambut panjang kalau nggak bisa mendingan dipendekin. Cambang sini nih namanya masih batasnya muka. Ya, ini sandal muka kadang di sini ada cambangan nih. Ya, ini batas muka masih nih, disebut muka ini tuh begitu nih. Kuping ketemu kuping, ya. Terus tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Nah, ini cambangnya kadang-kadang perempuan panjang di sini nih rambut. Ya, itu wajib kena tuh semuanya tuh. Kenapa? Posisinya tumbuhnya di kulit muka. Itu. Untuk kehati-hatian, rambut yang panjang kerok sebelah sininya. Nih, yang pas deket cambang-cambang begitu dikerok.
Ya, kerok aja nih. Gitu di sini biar tipisin dah perempuan mah. Nah, hati-hati tuh, ya. Itu. Kadang-kadang kan panjang di sini dia nih. Panjang juga perempuan, hamil juga. Dikerok sebelah sini. Ya, dikerok biar ngejaga ketika membasuh muka. Bilangin sama bini kita. Kalau rambutnya panjang, tapi kalau rambutnya tomboy, rambutnya pendek, ya masih segini aman deh tuh. Itu emang boleh Pak Ustadz kalau perempuan rambut pendek, asal ente izinin boleh. Yang penting jangan buat laga. Udah rambut tomboy dipakai kerudungan kagak. Udah kayak burung kuntul kedinginan tuh bini. Yang boleh silakan itu mau demen rambut potong tuh biar segini nih rambutnya. Ya, nggak apa-apa. Asal ente izinin, yang penting jangan diubar. Ya, kemana-mana nggak pakai kerudungan, kena rambutnya udah menangket lagi. Ya, itu. Biar kata kayak orang-orang berat kali disangkanya, ya. Udah keluar kepala kuning, rambut kuning, nggak pakai kerudungan, Allahu Akbar. Ya, nah kita deh akhirnya yang dapat dosa lakinya ngantepin sama bini. Baru dibilangin belum tanya sama bini takut ya. Jadi laki diprototin bini takut. Gimana sih kewajiban kita itu kerudungan lo. Gua ngaji tiap malam Rabu. Ya dibilangin mulu punya bini pakai kerudungan, lu nggak pakai kerudungan. Nah, kalau dia ngambek gampang, cari si Romlah. Ya, cari si Desi ya enggak. Gua tambah lagi nih. Kalau bisa dibilangin, kalau berani. Ya bisa dipelototin sama bini, dibanding suruh pakai kita bener, biar nutup aurat, galakan dia, cari si Romlah dah tuh. Si Romlah si Dewi, ya siapa aja dah tuh. Ya Masya Allah, jangan kita punya bini kita jaga biar bener. Kalau gak pakai kerudungan bilangin ya, itu bahaya. Nah ini, yang penting syaratnya jangan rambut yang keluar dari batas kepala yang harus dibasuhnya, nggak sah. Famata kharaja sa'ru anhu min jihati nuzulihi, walam yujazil masu alaihi. Ya. Wa in masawa fihi bisabiqanihi mangkudan aw mutaji'an fasalan fasarun nasibati jad nuzulihi wajib ya. Pamata kharaja sya'ru anhu min jihati nuzulihi. Nah, bila keluar ke rambut ya dari arah turunnya, artinya rambut kok panjang begitu kan, ngejurai ya. Dan walam yujizim masu anhu, maka enggak sah, tidak boleh ya mana ngusap rambut yang keluar dari batas kepala ya itu jangan tuh. Gak sah soalnya nantinya ya, kalau seandainya tebang benjolan yang ada di kepala, rambut masih di kepala, batas kepala lah ya hitungannya. Nah itu masih dibolehkan. Tapi kalau udah keluar batas kepala karena panjangnya dijuraikan, yang batas kepala malah dibasuh atau diusap, itu enggak sah. Ya. Wa in masahu wa huwa fihi bisababi koni makhudan. Ya. Dan mana walaupun diusap nih posisinya rambutnya ini ya bisa babi koni makudan rambutnya diikat atau diikat, salah contoh ya. Nah, itu juga sama ya. Jadi jangan sampai sekali lagi kita mengusap ya bagian kepala ini rambutnya yang keluar dari batas kepala ya. Jadi kalau itu aman begitu tuh, ubun-ubun kita aman 3 kali ya itu boleh, yang mana aja. Yang belakang kayak samping, yang penting ukurannya kepala tuh, ya. Pasarun nasiyati jatun nuzulihi wajhi. Adapun ya rambut yang ada di depan kita, maka biasanya arah turunnya itu ke muka. Kalau rambutnya panjang kemari ya gitu. Wa sya'rul qarnaini jihatu nuzulihi mankaban. Adapun rambut yang dibelah 2 kiri kanan biasanya ya turunnya rambut ke pundak.
Ya, belahan kanan ke pundak kanan, belahan kiri ke pundak kiri. Kalau rambutnya panjang. Ya. Wasaru khazal ay ma khairasi jiyatun nuzuli kofa. Abadpun rambut yang di belakang kunciran nih, namanya khazal bahasa Arabnya. Ya belakang nih biasanya turunnya rambut tersebut ke arah ya, tengkuk kita di sini nih kofa nih. Ya. Nah, ada semua rambut yang telah keluar dari batas kepala itu ketika dibasuhnya maka itu tidak sah. Ya, gitu. Hati-hati, bilangin bini tuh biasanya yang rambutnya panjang, ya. Kalau kita rata-rata rambutnya pendek, gitu. Makanya aman tuh rambut pendek mah enak. Ya, bini yang punya rambut panjang bilangin. Wa yajuzu ghuslu juz'i ra'si bila karaha. Dianu muhasil li maksudil masih min usulil balal. Dan boleh membasuh sebagian kepala ya bila karaha tanpa makruh hukumnya. Ya, li'annahu muhasalul li maksudil masih, karena itu tujuan yang disebut dengan mashu min usulil balal, daripada sampainya balal ini basah. Karena kita basahin rambut kita itu agak apa-apa. Ya, dibasahin sedikit aja sudah dibolehkan, apalagi kalau kita basahin rambut kita. Ya, nanti ada kesempurnaan di dalam berwudu. Ya. Wa walul yadi alaihi bila madi li husulil maqsud bihi. Adapun kita meletakkan tangan doang tanpa di ya bila madin tanpa kita gini-giniin, cukup tempel gini doang, ya itu udah sah. Jadi nggak harus diginiin ke belakangin, enggak. Tempel gini aja udah sah. Tuh, ya nggak harus kita belakangin, bajuin belakang, ya. Sah menurut istilah ulama fikih. Intinya ya bahwa membasuh sebagian kepala itu ya hanya satu rambut saja sudah sah. Ya paling afdolnya yaitu memang dibasahin, ya minta maaf ya gitu. Diajar ya wudu itu yang bagus, yang rapi. Karena wudu yang rapi itu ya larinya nanti kepada sholat kita. Itu. Jadi ini begitu tuh, ya 3 kali. Nah itu abdolnya. Cara berwudu boleh begini boleh. Ya, atau di sini doang boleh, terserah. Itu sah. Yang penting jangan sekali-kali membasuh atau ngusap rambut yang keluar daripada kepala. Ya. Baca doanya. Allahumma harim sya'ri wal basyari 'alan nar. Ya Allah, ya jaga harim sya'ri, jadi jaga kita punya rambut ya, dan juga kulit kita artinya minta dijaga oleh Allah ya minan nar, daripada api neraka. Tuh, ya. Nah, ini bagian yang keempat ya. Daripada rukun ya wudu atau fardu wudu. Ya yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai 2 sikut, ya yang keempat mengusap sebagian kepala. Ya. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Ya, walaupun belum sampai bacaan kita, ya kita bahas terlebih dahulu. Ya. Yang kelima membasuh, ya kalau kepala mah ngusap bahasanya. Kalau ngusap mah istilah begitu tuh, ya namanya ngusap. Ya. Kalau ini bahasanya ngebasuh. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki serta 2 mata kaki. Ya. Min kulli rijlin wal ka'bani humal 'azmani murtafi'ani fi janibail qadam. Yang kelima, basuh 2 kaki serta 2 mata kaki, ya, dua-duanya.
Wal ka'bani yang disebut dengan ka'ban, ya, wal 'azamani murtafi'an, yaitu tulang yang menonjol, fi janibai khodam, yang berada di kaki kita. Nah, itu namanya ka'bun, ya. Jadi tulang yang nonjol, bahasa kita mata, kaki, tuh, ya. Jadi membasuh kaki serta dua mata kaki ini yang wajibnya. Abdolannya nyampe betis, ya. Malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Karena atas ka'bun ini nempel, ya, sama ka'ab, nempel sama mata kaki, maka ke atasnya juga wajib jangan pas-pasan aja. Iya, sunnah itu sampai atasnya dibasuh tuh sampai atasnya, ya. Dan itu juga semuanya, termasuk selak-selak jari-jari nanti, ya, wajib kena. Wasa'ru rijlaini wasil'atuhuma kasaratil yadain, dan rambut bulu-bulu yang ada di dua kaki dan juga daging-daging atau kutil-kutil daging lebih apa dah pokoknya yang tumbuh di kedua kaki yang wajib untuk dikenakan wudu, hukumnya seperti, ya, bulu-bulu yang ada di tangan dan mana benjolan-benjolan yang ada di tangan. Artinya semua yang hubungannya dengan kewajiban anggota wudu, kaki ini berarti apa ya? Mata kaki ke atasan dikit deh, maka semua tuh yang ada di situ rambut-rambutnya wajib kena. Ya, seandainya punya jempol panjang banget jempolnya panjang, ya, ada satu jengkal jempolnya, seandainya itu ujung jempolnya wajib kena. Kukunya juga panjang, kukunya ada sejengkal, ya, di bawah kuku wajib kena. Tuh, termasuk kuku-kukunya juga kena. Ternyata jempol kakinya ada 8, wajib 8-8-nya kena. Karena disebutnya itu anggota wudu. Nah, bagaimana saat nanti ada perbannya tuh, habis nginjek beling kita, blok aja beling melawak kaki kita, ya, airnya udah dijahit, udah pakai diperban. Ya, dan ini nggak boleh kena air. Nah, itu nanti ada masalahnya. Ya. Fi wujubil ghusli, di dalam wajibnya dibasuh. Jadi semua anggota wudu, ya, yang ada rambutnya, tangan, kaki, muka, ya, maka itu wajib harus kena air wudu, ya. Walau faqudal qabu utubira qadruhu min mu'tadil khalqati min galibi amsali. Bagaimana seandainya dia enggak punya kaki, enggak ada nih buntung, ya, mata kaki sampai mata kaki enggak ada, ya, seperlunya aja. Ya, silakan membasuh sisanya. Ada orang kakinya buntung. Saat buntungnya sampai sedengkul, enggak perlu pakai kewajiban wudu, berarti kaki kagak ada dia. Ya, kalau timbang satu doang ya satu doang aja. Karena batas wudu itu kaki. Dan ada orang tangan sini buntung, kiri kanan buntung, kaki ini buntung sampai sedengkul. Ya, buntung semua enggak ada. Berarti dari sini cukup yang kena aja segini. Ya, ngambil sunahnya. Kecuali dia masih ada sisa tangan segini, ya udah ini harus kena. Ya, hatta dia orang kate tetap aja sama ukurannya begitu. Ada orang kate kecil banget, ya. Umur 40 tahun, tebang setengah meter, ketika wudu harus kena tetap. Ya, ini, ya. Di khilafi ma idza wujida fi ghairi mahallil mu'tad. Beda lagi kalau seandainya, ya, adanya itu bukan di tempat yang biasa digunakan wudu. Nah, itu beda lagi. Rambut betis segala atas banyak rambutnya, ya, itu mah enggak kena juga enggak jadi soal karena bukan termasuk anggota wudu. Beda lagi kalau mandi hadas besar. Ya.
Karena sokol kaburuk bata fainau yutabaru. Ya. Dan seperti lagi mana mata kakinya nempel sama dengkulnya. Mata kaki ada di dengkul, maka dengkulnya harus kena. Karena posisi mata kakinya di dengkul. Dengkulnya juga harus kena karena nempel. Ya, kalau seandainya terjadi seperti itu, ya, ada mata kaki di dengkul, maka wajib kena, ya. Wa kadzal halu fil mirfaq wal hasafah. Qala jam'un mutaakhirun yutabaru qadruhu min qalbin nas. Atau ulama mutaakhirin tetap direken ukuran bagaimana umumnya manusia. Ya. Ini yang kelima. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Ya, nanti terakhir yaitu tartib. Nah, kita jelasin dulu sekali lagi, ya. Jadi dalam pelaksanaan wudu yang perlu diperhatikan, yang pertama, ya, disunahkan kita posisi dalam keadaan tertutup aurat. Pakai anduk dah bahasa kita mah. Ya, sunahnya tertutup aurat. Ya. Ustaz, kalau telanjang bagaimana? Ya, sah wudunya. Wudunya sah. Oh boleh, wudunya sah, tapi makruh karena telanjangnya. Lu lagi wudu telanjang, ada aja. Lu kagak ada anduk, males banget Pak Ustaz ngambil anduknya, telanjang mulut dia wudu. Ya, itu. Nah itu lu doa, Allah ngusap muka gubar gabel, ya enggak sah wudunya, ya, tapi makruh. Tuh, pertama pakai, ya, tutup aurat. Ya. Kalau memang bisa hadap kiblat, ya, udah gitu sunnah yaitu kita membersihkan tangan tuh, ya, tangan dulu diberes-beresin, bersihin. Maka ada ulama itu kalau wudunya ada yang setengah jam, ya, setengah jam, bukan waswas, wudunya itu setengah jam, bukannya waswas. Karena saking rapih hati-hati itu. Oh kita kan kadang-kadang masa bodoh aja gitu mah. Habis ngechat juga wudu aja langsung. Masa bodoh ada kagak ya. Ya. Gini ulama sengaja bersihin dulu kuku-kukunya, sengaja nininya disuai-suai dulu. Ya, tangannya dibersihin dulu, kakinya begitu sebelum wudu nih. Kakinya dibersih-bersihin dulu, takut ada kotoran-kotoran. Enggak begitu rapi. Ya. Nah, ini sunah-sunahnya. Bisa ngadep kiblat, ya. Baru di situ kita basuh kedua tangan kita, ya, sebelum berudu. Nah, sunah baca Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya, baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baca shalawat Allahumma shalli ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru dah tuh kita pasang niat tuh. Ya, aku niat wudu karena Allah Ta'ala, basuh semuanya. Ya, baca bismillah jangan lupa, itu sunah-sunah ketika kita mau wudu. Ya, juga dalam berwudu ini jangan banyak ngomong. Ya makruh, enggak boleh. Makruh kalau banyak ngomong, lagi wudu ngomong, ya, karena temennya wudu. Jam berapa lo berangkat? Ntar deh 1:30-an. Dah 1:30, siang banget. Dan motor gue lagi dipakai lah, udah gitu, udah jangan, ya, makruh. Khusyuk aja biasa, karena ini berpengaruh pada sholat kita. Kalau sholat wudunya bagus, insya Allah, ya, dalam sholatnya juga bagus. Wudunya udah begitu, acak-acakan, ngobrol ngalor ngidul, lagi wudu ngomongin orang, ya, lagi wudu pengen ibadah ngomongin orang, gitu. Lu tahu nggak si Anu? Emang apa? Dia begini, wah dia emang begitu. Nah itu lu doa ya Allah, lagi wudu sempatan gibah itu lagi wudu, astagfirullahaladzim. Ya, lagi wudu sempatan gibahin orang. Lu bagaimana sholatnya mau bener? Ya, wudu aja masih gibahin orang, masih buka aib orang. Kadang-kadang keluarga lagi wudu dibukain aibnya lagi wudu. Ya Allah, ya jangan. Khusyuk makanya sama aja ketika sholat kita.
Ya malah kalau niat hakiki mah ketika wudu ini ya aku menghilangkan hadas kecil karena Allah, kita ngusap ini kebayang tuh rukun wudu yang 6 seperti sholat. Ya, kita bayangin, kita ngusap muka itu ngebayangin dari mulai niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, ya mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, tartib dalam hati kita tuh ngebayangin semua rukun wudu. Kayaknya kita selama ini wudu belum pernah ngebayangin gitu kayaknya enggak. Sama juga sholat. Kalau kita mampu ketika sholat tuh ya Allah itu ngebayangin semua rukun sholat yang 11. Ya, ambil deh yang pendeknya yang 11. Itu harus kebayangin semua rukun sholat yang 11 ketika takbiratul ihram. Tuh hakikatnya tuh wudu kayak gitu juga seperti sholat. Ya beres, niat udah, nah baru muka ada tuh basuh biar benar, biar rapi. Ya, udah 3 kali muka. Ya, batas-batasannya kita harus tahu. Ya, beres muka, ya ketiganya membasuh tangan. Ya, tangan sampai kemari ini dibasuhnya nih. Ya, muka batasan sini, kuping-kuping sunah kenain kuping. Ya, ketika berwudu sunah kuping kena nih semuanya. Ya, tangan begitu juga sampai segini. Di atas sikut, ya 3 kali. Beres tangan semua tangan sama tuh diberesin juga tangan-tangan kita dalam kuku-kuku kita. Ya, beres tangan mengusap sebagian kepala tadi yang paling afdal begitu. Ya, diusapnya. Kuping, ini sunah kuping mah. Jadi enggak ada fardu wudu kuping, enggak ada. Ya, nomor kenapa apa? Kuping. Kuping. Ya, kagak kuping mah sunah. Ya, kuping mah sunnah. Kuping juga jangan asal-asal begitu diginiin tuh. Ya. Kumur tadi itu jangan lupa, kumur itu sunahnya 1 caukan, 1 tangan begini buat 2 anggota. Ya, afdalnya mulut sama hidung, afdalnya begitu. Atu-atu boleh pusat silakan, mulut dulu baru hidung. Enggak apa-apa, tapi afdalnya 1 kita ambil air itu 2, ya, 1 buat mulut, terus ke hidung, ya. Kalau bisa dimisal gitu, digituin airnya. Masukin ke hidung, makanya insya Allah orang yang pada sholat mah bebas COVID. Kenapa? Dijaga hidung rapi, ya. Tuh udah beres tuh, ya semuanya. Nah, baru kelar, ya mengusap sebagian kepala, baru kaki kelimanya itu kaki yang rapi juga. Itu sunat ujung-ujung itunya digini tuh, ya jari-jarinya. Oh, makanya wudu Masya Allah, ya. Maka Nabi ketika ditanya tentang urusan ibadah sholat 5 waktu, ya kata Nabi, kalau engkau seandainya mandi tiap hari 5 kali, bersih apa kotor? Bersih ya Rasulullah. Begitu juga ibadah sholat ketika kita berwudu. 5 kali kita bersihin badan kita, bagaimana agak bersih? Kayak orang mandi di pinggir kali, masuk 5 kali mandi tiap hari, coba. Nah itu bersihnya luar biasa. Ya, nah, kaki udah beres semuanya, ya sampai mata kaki terus sampai di atas, ya betis sampai betisnya itu yang paling afdal. Kelar baru yang ke-6 tartib. Arti tartib ini tidak boleh mendahulukan, nggak boleh habis muka, ya langsung mengusap sebagian kepala, nggak boleh. Tartib itu dari pertama, urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, itu namanya tartib, nggak boleh disungsang, ya nggak boleh disungsang. Terus niat muka, tangan, mengusap sebagian kepala, ya kaki tartib, gitu. Nah, bagaimana seandainya ada perban? Nah, ini ada perban, ya jangan langsung main tayamum aja. Ustaz, saya ada perban nih, pakai tayamum? Nah, jangan. Ya, tetap di kewajiban kita wudu dulu. Seandainya di pala nih, seandainya nih pas di anggota wudu kita, mau di pala kek, mau di tangan kek, mau di kaki kek, pokoknya di pas pelebah anggota wudu aja. Jadi lagi kalau bukan di anggota wudu, ya perban di sini yang nggak jadi masalah, di paha nggak jadi masalah, ya ini pas di anggota
wudu. Batas-batasannya kita udah tahu. Diperban. Kata dokter, Mang, ini jangan kena air. Kalau basah, lama akhirnya harusnya udah kering. Harus seminggu kelar, ini penyakit, ya, kena air jadi sebulan. Ini bagaimana ini kita? Sholat wajib, ya. Nah, maka tata caranya seperti itu, bukan langsung tayamum, salah. Main tayamum aja ini mah, tayamum kenapa? Kita kan di anggota wudunya ada yang istilahnya pernah perban. Wudu sebagaimana biasa dulu. Seandainya kena di sini niat wudu secukupnya aja, yang bisa kena pakai air. Ya, seandainya di sini diperban nggak boleh kena air. Ya, yang itu aja, yang garing-garing aja yang bisa kena air. Beres muka, niat wudu, terus tangan, semuanya dari mulai tangan kaki nggak ada yang diperban seandainya, semuanya. Gitu. Yang penting pas pelebah di perban ini jangan kena air, ya, baru udah beres kita semuanya secara tertibnya, di situ baru kita tayamum, bukan langsung tayamum. Ya, sekira-kira anggota yang memang kagak sakit wuduin sebagaimana biasa. Nah, yang kena perban baru kita tayamum. Nayamun mana? Nayamumin yang kagak kena air. Baru kita tayamum, aku niat, ya, istibati sholat. Ya, aku niat untuk diberikan menang. Tayamumin yaitu tangan kita yang di dalamnya ada penyakit karena diperban gak boleh kena air. Tayamum baru kita sholat. Jadi nggak bisa langsung tayamum gitu aja caranya. Ya, nah ini para jamaah dirahmati Allah, ya. Terakhir lagi, yaitu terakhir nanti tartib. Nah, sunah-sunahnya Masya Allah. Ada di waktu dijelasin nanti sunah-sunah masalah bab wudu panjang, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.